Bab 1851 Benar-benar dewa. Mengapa memilih kematian ketika kamu bisa hidup bahagia? Hanya ada dua hal dalam hidup yang layak untuk dijalani. Salah satunya adalah bersama kekasihku dan yang lainnya bertarung melawan lawan yang kuanggap layak. Saya beruntung karena saya bertemu keduanya baru-baru ini. Apalagi yang lebih indah dari ini. Ayo, mari kita lihat seberapa mampu kamu membunuhku. Asal ilahi, apakah Anda menekan basis kultivasi Anda di masa lalu? Kesadaran yang ditransmisikan oleh paus raksasa itu tampak mencengangkan. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji melepaskan basis kultivasi spiritual asal ilahi yang cocok dengan paus raksasa pada saat yang tepat ini. Chen Xinji tersenyum dengan tenang. Hanya dengan menipu takdir surga kita bisa hidup. Aku tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Untuk hidup beberapa hari lagi, saya perlu melakukan reservasi secara alami. Petik 2. Pada titik ini, dia merasa melankolis. Dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran paling mulia dalam hidupnya. Pertempuran terjadi di langit di atas laut. Dia melakukan pertempuran sengit melawan pria yang terkenal sebagai master jiwa nomor 1 di bawah langit. Butuh 3 hari 3 malam penuh. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat selama pertempuran karena mereka terus-menerus mencurahkan seluruh upaya mereka untuk bertarung satu sama lain. Kedua basis kultivasi spiritual mereka telah mencapai Divine Origin pada saat itu. Hasil akhirnya adalah seri, kemampuan sejati Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas sama-sama cocok dengan master jiwa nomor 1 di benua itu di masa lalu, yang tidak lain adalah Atlas Douluo Yunming. Hanya mereka berdua yang mengetahui hasil akhir dari pertempuran itu. Itu dikenal sebagai pertempuran langit dan laut di dunia para master jiwa. Setelah pertempuran tanpa henti, Chen Xinji membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Oleh karena itu, status Atlas Douluo sebagai master jiwa nomor 1 di benua itu ditetapkan. Pada kenyataannya, mereka sebenarnya sama-sama cocok. Meski pertempuran berlangsung di langit tinggi di atas laut, kekuatan laut yang bisa dimanfaatkan terbatas. Berdasarkan basis kultivasi mereka, Chen Xinji sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Yunming. Apalagi Atlas Douluo memiliki keuntungan berada di langit. Cinta seseorang meluas ke burung gagak di atapnya. Dia sudah mengecewakan Long Yeiwei, jadi dia tidak ingin menekan Shrek. Akibatnya, dia membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Yunming tidak repot-repot menjelaskan. Menurut pendapat mereka, tujuan dari pertempuran itu bukan pada hasilnya, tetapi sesuatu yang ingin mereka lakukan saat itu. Sama seperti limit Doulos dalam kultus Roh Kudus dan pagoda roh yang mencari kesempatan untuk mencapai ketuhanan, pertempuran itu untuk tujuan yang sama. Atlas Douluo dan Douluo Laut tanpa batas bergandengan tangan untuk tabrakan di atas laut. Mereka ingin menantang kekuatan mereka yang paling kuat di dunia. Tabrakan itu untuk menilai apakah mereka memiliki peluang untuk menembus batas dan kemacetan para dewa semu, supaya mereka bisa merasakan peringkat dewa. Hasilnya mengecewakan, untuk sedikitnya. Meskipun mereka hampir tidak terpengaruh oleh pesawat pada saat itu, mereka tidak merasakan apa-apa selain kekosongan saat mereka menembus batas pesawat. Mungkin, kemampuan mereka cukup untuk mencapai ketuhanan, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk membangun tempat yang dapat menahan beban ketuhanan, yaitu alam ilahi. Tanpa bimbingan dari alam ilahi, mereka hanya bisa kembali ke alam Douluo pada akhirnya, terlepas dari seberapa kuat mereka. Mereka ditekan oleh pesawat sekali lagi. Selama periode itu, Chen Xinji dan Yunming sangat tertekan. Itu sudah upaya terbaik mereka, namun hasilnya mereka gagal sama saja. Chen Xinji lebih tua dari Yunming karena dia berasal dari generasi yang sama dengan Long Yeiwei. Kultivasi spiritual Divine Origin-nya menandakan bahwa sebagian dari dirinya sudah berada di peringkat dewa. Akibatnya, pesawat memiliki kesadaran yang kuat akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, dia dan Yunming memilih untuk menekan basis kultivasi spiritual mereka untuk melemahkan perlawanan terhadap pesawat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang tidak mencolok. Namun, bagaimana dia masih bisa menekan basis kultivasinya saat dia menghadapi musuh yang begitu tangguh? Setelah kematian Yunming, Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji adalah guru jiwa nomor 1 di benua yang pantas dia dapatkan. Untuk saat ini, setidaknya dia adalah orang itu. Sangat baik, saya menyesal tidak bisa melawan Yunming. Sepertinya kemampuanmu tidak kalah dengan miliknya. Jadi, Anda akan menjadi korban manusia pertama saya setelah terobosan saya.
Suara sedingin es paus raksasa itu terdengar sekali lagi. Tiba-tiba, itu mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, sinar ungu emas yang menusuk mekar dari tubuhnya seperti ledakan. Tubuh raksasanya yang panjangnya lebih dari 1000 meter mulai menyusut. Tubuh telanjang perlahan muncul di langit. Dia tidak bisa melihat penampilannya di bawah penutup kabut ungu emas. Namun, dia tahu itu adalah seorang wanita. Pada saat yang sama, laut di sekitarnya berubah menjadi area ungu emas yang luas saat berubah menjadi manusia. Chen Xinji dengan jelas merasakan bahwa laut sedang dicemari oleh energi yang menakutkan saat ini, dan itu menolak kekuatan jiwanya. Apa? Murid Chen Xinji langsung menyempit. Ada ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan dalam tatapannya. Energi yang menyusup ke laut dan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi ungu emas seharusnya tidak ada di dunia manusia. Wanita itu telah menyelesaikan transformasinya sekarang. Dia berjalan di permukaan laut menuju Chen Xinji selangkah demi selangkah dan secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tampak cantik dengan sepasang alis lurus dan tajam, dan tatapan sedingin es yang memancarkan cahaya ungu keemasan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara di sekelilingnya sedikit bengkok seolah berusaha mengusirnya dari dunia ini. Namun, air laut ungu emas di bawahnya berubah menjadi lebih padat dan lebih berat. Chen Xinji sangat yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita itu. Aura yang dipancarkannya mengejutkan Master Jiwa nomor 1 di benua itu. Kamu tidak hanya mencapai kekuatan spiritual Divine Origin. Kekuatan jiwamu telah, hati Chen Xinji bergetar. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya bahkan ketika dia bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengendalikan emosinya saat ini. Dia telah kehilangan hitungan tahun. Hal yang dia rindukan sekarang muncul di hadapannya. Seseorang benar-benar berhasil. Ya, ini adalah kekuatan Tuhan. Gaun ungu emasnya tertiup angin. Suara wanita itu sedingin es, tapi ada juga sedikit kesombongan dan kesombongan. Kamu sudah menjadi dewa, tanya Chen Xinji. Wanita yang mengenakan gaun ungu emas itu berkata dengan tenang, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat dewa. Namun, dunia terkutuk ini tidak memiliki tempat untuk mendukungku. Jadi, aku masih bukan dewa jika dibandingkan dengan dewa sebelumnya. Bagaimanapun, aku adalah dewa bagi kalian semua. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah dewa semu, maka saya benar-benar dewa. Kamu dan seluruh umat manusia pantas mati. Kalian semua harus mati. Saya akan menggunakan semua emosi negatif Anda termasuk ketakutan Anda akan kematian, permusuhan, kemarahan, penderitaan, dan ketidakberdayaan untuk memadatkan tablet ketuhanan dan menciptakan alam ilahi. Hahaha, hahaha. Dia tertawa keras histeris. Laut bergetar dan bergema dengan tawanya. Sementara itu, keterkejutan Chen Xinji telah berubah menjadi keheranan. Hatinya tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dewa sejati, itu adalah peringkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dari alam ini sejak es suci Douluo Huo Yuhao mencapai ketuhanan di masa lalu. Ketuhanan hanya setengah langkah lagi. Sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai kekuatan spiritual Divine Origin, tetapi kekuatan spiritual masih dimiliki oleh tubuh manusia. Jelas, itu dibudidayakan di dalam tubuh. Meski demikian, masih ada peluang. Di sisi lain, kekuatan jiwa berbeda karena itu milik dunia ini. Untuk menembus peringkat ke-99 dari kekuatan jiwa ke peringkat ke-100 yang legendaris dan di atasnya adalah peringkat dewa, pertama-tama seseorang harus menembus batas dunia. Hanya dengan melakukan ini seseorang dapat mengisi daya hingga ke peringkat dewa. Secara alami, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mustahil untuk melawan kekuatan seluruh pesawat sendirian. Sulit untuk melawan kekuatan pesawat untuk dewa yang tidak terlalu kuat di pesawat benua Douluo. Chen Xinji tidak tahu bagaimana menilainya, tetapi dia telah mencoba untuk menembus peringkat itu sebelumnya. Itu adalah upaya bersama dengan Atlas Douluo Yunming. Upaya dari dua dewa semu teratas dengan kekuatan spiritual Divine Origin sia-sia. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Bab 1852 Permaisuri Iblis. Tepat pada saat itulah yang disebut entitas peringkat dewa sejati sebenarnya ada di hadapannya. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mungkin orang itu akan menganggap bahwa wanita ini hanya menyombongkan diri untuk membuat orang lain terkesan. Namun,
Chen Xinji dapat mengatakan bahwa semua yang dikatakan orang ini adalah kebenaran karena dia juga pernah mengalami mendekati peringkat itu di masa lalu. Jika benar dia hanya kehilangan tablet ketuhanan, maka dia pasti peringkat dewa sekarang. Orang ini benar-benar keajaiban. Selain itu, keajaiban itu ditampilkan dengan sangat jelas di hadapannya sekarang. Untuk itu, ia ingin mengetahui identitas orang tersebut. Lebih penting lagi, tampaknya dia telah berkultivasi ke peringkat ini sebagai makhluk jiwa. Namun, tidak ada catatan tentang binatang buas yang berkultivasi untuk mencapai ketuhanan dalam sejarah umat manusia berdasarkan catatan benua Douluo. Bahkan pemimpin dari 10 binatang besar, dewa binatang di Tian belum menjadi dewa. Jika wanita di depannya ini adalah paus dengan tubuh besar sebelumnya, itu menandakan bahwa dia benar-benar telah berkultivasi dari binatang jiwa laut sebelumnya. Dalam legenda, leluhur pertama Sekte Tang, Tang San membunuh Raja Paus Laut sejuta tahun di masa lalu. Namun, tubuh Raja Paus Laut dalam tidak sebesar orang di depannya berdasarkan catatan. Jika dia sudah mencapai peringkat dewa, semuanya bisa dijelaskan dengan jelas. Binatang jiwa laut membutuhkan ruang hidup yang luas dibandingkan dengan binatang jiwa darat. Binatang jiwa laut tingkat atas tidak memiliki umat manusia sebagai musuh alami mereka, sehingga mereka dapat hidup lebih lama dari binatang jiwa darat. Bahkan jika ini masalahnya, tidak akan mudah untuk menembus peringkat dewa dengan begitu mudah, bukan? Siapa saya? Wanita itu mencibir sekali. Bukankah kamu sudah lama mencariku? Beraninya kau bertanya siapa aku? Pancaran listrik melintas di benak Chen Xinji ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kata-kata itu keluar dari bibirnya saat dia berkata, "Permaisuri Iblis. Kamu adalah permaisuri Iblis kultus Roh Kudus." Wanita itu tersenyum. "Kamu menjadi lebih bijaksana seperti yang diharapkan." "Itu benar, aku adalah permaisuri Iblis. Saya yakin Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Anda telah mencari Master Sekte Roh Kudus Cult selama ini hanya untuk menemukan bahwa Cult Master bukanlah manusia tetapi jiwa binatang. Selain itu adalah binatang jiwa laut." Hati Chen Xinji diliputi oleh keterkejutan. Seperti yang dikatakan permaisuri Iblis, dia benar-benar tidak mengharapkan permaisuri Iblis misterius, yang dicari oleh seluruh dunia master jiwa selama ini, menjadi master kultus Roh Kudus, pemimpin dari semua master jiwa jahat di dunia. Dunia sebenarnya telah mengolah dari binatang jiwa laut menjadi bentuk manusia. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak heran dia belum pernah mendengar berita tentang guru jiwa jahat yang kuat yang dipromosikan ke posisi teratas dalam pemujaan Roh Kudus. Bahkan pria angkuh seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa menjadi bawahannya. Dia bergabung dengan Kaisar Hantu untuk membantu Master Kultus dalam mengatur kultus. Mereka adalah dua dewa semu. Di sisi lain, bagaimana mungkin kedua dewa semu ini dibandingkan dengan permaisuri iblis di hadapannya saat ini? Kamu akhirnya berhasil membangun Blue Driver God Killer Great Array. Chen Xinji merasa tertekan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa permaisuri iblis tidak menerobos ke peringkat dewa sejati dan batas pesawat sendirian. Dia telah menggunakan Blue Driver God Killer Great Array untuk menghancurkan pesawat, jadi dia akhirnya bisa menembus peringkat ini untuk menjadi dewa sejati. Setelah mendengar kata-katanya, rasa dingin yang menusuk tiba-tiba keluar dari tatapan permaisuri iblis. Berhasil, saya hanya dapat mencapai kesuksesan jika saya memiliki lebih banyak waktu. Sial, kalian manusia menyela saya pada saat yang genting sehingga saya tidak bisa mengecilkan susunan besar pembunuh dewa sungai darah dan memadatkan tablet ketuhanan dengan melahap makhluk abisal dan kekuatan hidup Anda untuk menciptakan alam ilahi. Anda dan orang-orang Anda yang merusak barang berharga saya di sini dan menghancurkan pekerjaan saya selama ribuan tahun. Oleh karena itu, kalian semua harus mati. Aku akan menggunakan nyawamu dan orang lain serta permusuhan seluruh pesawat sebagai pengorbanan untuk membangun kembali Blue Driver God Killer Great Array. Setelah mendengarkan narasinya, Chen Xinji tercerahkan. Ternyata semua orang dipimpin oleh permaisuri iblis. Jelas bahwa dia membuka lorong abisal dan membimbing makhluk abisal bukan untuk membantu mereka, tetapi menggunakannya untuk menyelesaikan Blue Driver God Killer Great Array yang menakutkan yang penuh dengan kejahatan. Tindakan memadatkan alam ilahi itu sulit. Bagaimanapun, tablet ketuhanan hanya akan muncul ketika alam ilahi diciptakan. Bahkan alam ilahi terlemah akan membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk mendukung proses penciptaan. Jadi, dari mana energi itu berasal? Beberapa ribu jiwa mati dikorbankan agar Blue Driver God Killer Great Array terbentuk. Namun,
Dari mana energi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya berasal? Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan dunia manusia. Dia juga memasukkan makhluk abisal ke dalam rencananya. Dia ingin menggunakan Blue Driver God Killer Grid Array untuk melahap makhluk abisal yang dibawa olehnya. Bersama dengan manusia yang terbunuh, dia kemudian akan mengubahnya menjadi fondasi untuk memadatkan alam ilahi. Semua kehidupan di Thule kemudian akan menjadi sarana baginya untuk memadatkan alam ilahi. Pada saat yang sama, dia akan melahap seluruh pesawat benua Douluo tanpa ragu sedikit pun seperti Raja Sage Abisal untuk memperkuat alam ilahi yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Dia kemudian akan menjadi dewa. Ini adalah rencananya selama ini. Semuanya masuk akal sekarang. Rencana jahat kultus Roh Kudus telah dilaksanakan ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menyerang kota Shrek. Semua yang terjadi kemudian sebenarnya untuk membantu upaya untuk membuatnya sukses termasuk serangan terhadap tentara Dewa Darah untuk memicu gelombang abisal. Kegagalan Blood God Army mungkin tidak begitu penting bagi mereka, karena mereka berhasil melakukan kontak dengan pesawat abisal melalui lorong abisal yang dijaga oleh Blood God Army saat itu. Mereka memutuskan untuk membuka bagian kedua di Thule dan membawa bagian jurang yang mengakibatkan konfrontasi. The Blue Driver God Killer Grid Array akhirnya terungkap yang memungkinkan permaisuri iblis untuk memanfaatkan kekuatan array besar untuk membuka jalur yang lebih besar untuk bidang abisal sehingga mereka dapat membawa lebih banyak lagi makhluk abisal. Sasarannya termasuk jutaan tentara dari legiun umat manusia untuk melahapnya. Semuanya hanyalah batu loncatan baginya untuk menciptakan alam ilahi yang jahat. Bahkan permaisuri iblis tidak menyangka bahwa senjata pamungkas umat manusia, surga abadi akan begitu kuat yang jauh melebihi kekuatan dari dua amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa lainnya. Bagian terpenting dari rencananya sudah selesai. Dia akhirnya memiliki kekuatan dewa untuk meluncurkan serangan terhadap legiun umat manusia untuk menarik makhluk abisal yang lebih kuat dan pembangkit tenaga manusia sehingga dia bisa memanfaatkan arai besar pembunuh dewa sungai darah untuk menyapu bersih mereka semua. Kemudian, surga abadi meledak. Ternyata pancaran Eternal Heaven telah menghancurkan Grid Array Blue Driver God Killer, bersama dengan ambisi dan harapannya yang liar. Meskipun dia berhasil mengandalkan kekuatan dewa untuk melarikan diri dari pusat gempa pada titik paling kritis, kekuatan dewanya sudah sepenuhnya terbentuk. Dengan demikian, mimpinya untuk membangun alam ilahi hancur. Permaisuri iblis sangat marah. Dia tidak pernah berharap sejumlah besar makhluk abisal gagal menahan serangan termasuk Raja Roh peringkat Divine Origin. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Grid Array Blue Driver God Killer dihancurkan. Begitu juga rencananya. Itu tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelubungi begitu banyak makhluk abisal yang kuat. Dia mengubah permusuhannya menjadi tindakan. Bagaimanapun, makhluk abisal tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk bekerja dengan makhluk abisal untuk mengalahkan umat manusia terlebih dahulu sebelum dia mencari kesempatan untuk membangun kembali Blue Driver God Killer Grid Array. Ketika array selesai, dia kemudian akan mencari cara untuk membangun alam ilahinya. Hanya saja akan ada ketidakpastian dalam kasus ini. Dia cukup enggan untuk menerimanya. Oleh karena itu, dia merasakan kemarahan yang hebat saat menghadapi Chen Xinji saat ini. Chen Xinji merasakan gelombang sedingin es mengalir di punggungnya. Namun demikian, dia merasa berterima kasih kepada Sekte Tang dan Akademi Shrek. Jika mereka egois seperti Pagoda Roh di masa lalu dan memilih untuk tidak memanfaatkan surga abadi, permaisuri iblis yang gila akan membangun alam ilahi. Akibatnya, seluruh planet Douluo akan hancur. Untungnya, surga abadi diluncurkan pada titik kritis. Itu memberi setiap orang kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Meskipun permaisuri iblis sudah menjadi dewa sejati, dia masih terpengaruh oleh penindasan planar karena dia gagal membangun alam ilahi. Bab 1853 Dewa Laut Douluo. Satu-satunya pertanyaan yang dia tinggalkan adalah, siapa yang sebenarnya mampu menghentikan permaisuri iblis yang sudah menjadi dewa sejati di hadapannya? Bisakah dia melakukannya? Kegilaanmu akan membuatmu hancur, kata Chen Xinji dengan dingin. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai berubah. Armor pertempuran alam semesta laut tanpa batas berkobar seolah-olah terbakar. Itu membuat seluruh tubuhnya tampak tembus pandang. Chen Xinji mengangkat tangannya perlahan dan membuat gerakan mengangkat seolah-olah sedang membawa sesuatu yang berat di lengannya. Helm biru langit perlahan terbentuk di telapak tangannya. Sejak helm itu muncul, laut di bawah kakinya kembali tenang.
Keheningan menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat itu berlalu, laut menjadi damai dan noda ungu emas dari kekuatan dewa segera memudar. Air kembali ke rona biru sebening kristal sebelumnya. Permaisuri iblis tertegun sejenak. Ada kerutan di wajahnya saat dia bertanya, apakah itu senjata dewa? Apakah itu senjata suci yang berhubungan dengan laut? Chen Xinji dengan tenang menjawab, selalu ada klan yang menjaga laut dengan tenang di dunia manusia. Mereka tinggal di sudut lautan dan melindunginya. Klan selalu memilih kepala untuk setiap generasi untuk bertindak sebagai duta laut, dan saya adalah kepala klan untuk generasi saat ini. Permaisuri iblis tampaknya menyadari sesuatu ketika pancaran cahaya keluar dari tubuhnya. Keturunan Dewa Laut, kamu sebenarnya keturunan Dewa Laut. Chen Xinji mengangguk dengan tenang, benar. Saya adalah kepala klan Dewa Laut yang menjaga laut untuk generasi ini. Karena itu, gelar saya seharusnya bukan Laut Tanpa Batas tetapi Dewa Laut. Saya Douluo Dewa Laut dari generasi ini. Permaisuri iblis sangat marah sehingga matanya tampak seperti akan terbakar. Dia memandang Chen Xinji dengan tatapan penuh kebencian yang kuat. Namun demikian, kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi transformasi yang sedang terjadi di laut di bawahnya pada saat itu. Kamu sebenarnya keturunan Tang San. Dia hampir meremas kata-kata itu melalui giginya yang terkatup. Chen Xinji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bukan keturunan pendiri Sekte Tang. Faktanya, garis keturunan klan Dewa Laut kita jauh lebih tua dari Tang San. Klan kami telah ada sejak Master Jiwa Manusia pertama kali muncul sangat lama sekali. Darah Dewa Laut mengalir di nadi kami. Dewa Lautlah yang menahan kita di sini untuk melindungi garis keturunannya dan mencari orang yang ditakdirkan. Pada saat yang sama, kami juga menjaga laut. 20.000 tahun yang lalu, Master pertama Sekte Tang, Tang San yang brilian, muncul di Pulau Dewa Laut. Di sisi lain, Pulau Dewa Laut sedang menjaga harta karun Dewa Laut yang sesungguhnya. Itu adalah senjata super ilahi Dewa Laut yang dikenal sebagai Trisula Dewa Laut. Tang San lulus ujian dan menerima pengakuan Dewa Laut untuk akhirnya menjadi Dewa Laut yang sesungguhnya. Di sisi lain, sebagian besar pemeriksaannya disiapkan oleh anggota klan kami. Trident Dewa Laut ditarik keluar oleh Tang San dan Pulau Dewa Laut tidak ada lagi setelah itu. Misi kami pada saat itu telah selesai. Setelah itu, Tang San mencapai ketuhanan dan memasuki alam ilahi, namun dia tidak berhenti melanjutkan garis keturunan kami. Dia merasa berterima kasih atas kontribusi klan kami, jadi dia membantu mewariskan garis keturunan kami dan terus melindungi laut. Untuk memperingati Dewa Laut, dia membangun Danau Dewa Laut dan Pulau Dewa Laut di inti Akademi Shrek. Semua yang dia lakukan adalah untuk mengenang Dewa Laut dan klan kami. Setiap generasi, Dewa Laut Douluo melindungi laut tanpa sepatah kata pun. 10.000 tahun yang lalu, kami seharusnya terlibat ketika benua Sun Moon bertabrakan dengan benua Douluo, tetapi alam ilahi masih ada saat itu. Dewa Laut Tang San memberitahu kami bahwa ini adalah kesempatan kebetulan bagi seluruh dunia untuk maju. Akibatnya, kami tidak ikut serta dalam acara tersebut. Setelah itu, dia berhenti datang dan kami juga tidak bisa merasakan keberadaan alam ilahi. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa garis keturunan Dewa Laut belum berakhir. Kami masih melindunginya. Karenanya, jika Anda ingin menghancurkan laut dan menghancurkan seluruh dunia, bahkan jika Anda telah menjadi apa yang disebut dewa sejati, Anda harus melangkahi mayat saya terlebih dahulu. Permaisuri iblis menyipitkan mata dan menatap Chen Xinji dengan tatapan rumit di matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kenapa? Mengapa Dewa Laut tidak menunjukkan kepedulian terhadap rakyatnya di laut, namun dia mewariskan garis keturunannya kepada manusia. Manusia yang hina, tak tahu malu, dan hanya peduli pada pembantaian dan kehancuran. Chen Xinji berkata dengan dingin, apakah Anda dalam posisi untuk berbicara tentang pembantaian dan penghancuran? Ekspresi kesedihan yang mendalam melintas melewati mata permaisuri iblis. Bagaimana mungkin aku tidak? Sejak kapan? Saya hanya seorang gadis muda yang tidak terbiasa dengan urusan duniawi. Saya hanya ingin bersama suami saya dan hidup bahagia bersama keluarga saya, tetapi suami saya sudah meninggal dan keluarga saya hancur. Di sisi lain, kalian manusia yang menyebabkan semua ini. Kamu bilang aku harus melangkahi mayatmu, kan? Baiklah, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan memusnahkan semua manusia agar aku bisa membalaskan dendam suamiku. Ah, dia berteriak keras.
Permaisuri Iblis mengangkat tangannya dan membuat gerakan seperti sedang mendorong ke langit. Rona ungu emas di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lebih tebal, lebih gelap, dan lebih berat. Laut di sekitarnya tetap berwarna biru jernih karena kehadiran Chen Xinji, tetapi langit segera berubah menjadi ungu dan hitam. Mata Permaisuri Iblis menjadi merah darah seketika, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebiadaban. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang terangkat ke arah Chen Xinji. Udara dengan cepat menjadi kental dan lengket dengan tubuh Chen Xinji di tengahnya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menghilang dan ruang berubah menjadi ruang hampa yang kosong. Kekuatan sobek yang sangat besar meledak dari ruang hampa dan mengoyak tubuhnya dari segala arah. Ya, ini adalah serangan yang telah mencapai peringkat Real God. Suar yang menyala pada baju besi pertempuran alam semesta laut tanpa batas milik Chen Xinji mulai berfluktuasi dengan hebat. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh suar. Namun, helm di kepalanya tiba-tiba memunculkan lingkaran cahaya biru tebal yang berubah menjadi penghalang cahaya biru yang melindunginya dari semua sisi. Ada kilatan di mata Chen Xinji. Suar biru yang menyala di tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan memenuhi penghalang cahayanya dalam sekejap. Matanya menjadi sangat cerah dan berkilauan dengan kecemerlangan biru emas yang intens. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat keluar dari ruang hampa. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di atas Permaisuri Iblis. Dia merentangkan tangannya dan menekan ke bawah. Rasanya seolah laut di sekitarnya terhubung sepenuhnya dengannya. Laut mengusir kehadiran Permaisuri Iblis dengan keras. Kekuatan laut tanpa batas dimobilisasi oleh Chen Xinji dan berubah menjadi tekanan besar yang menekan Permaisuri Iblis. Chen Xinji telah melepaskan laut besar tanpa batas. Dewa Laut Tang San telah meninggalkan helm yang dikenakan Chen Xinji. Dia menempa senjata ilahi dengan tangannya di alam ilahi berdasarkan helm yang dikenakan oleh Dewa Laut. Apalagi kualitas senjata dewa ini setara dengan helm aslinya. Itu diberikan kepada keturunan Dewa Laut Douluo di masa lalu sebagai senjata penjaga klan. Hanya generasi Dewa Laut Douluos yang layak mengenakan helm ini. Itu diturunkan ke Dewa Laut Douluo Chen Xinji untuk generasi ini. Dengan senjata ilahi, bahkan kekuatan Dewa Permaisuri Iblis tidak dapat melemahkan kemampuan Chen Xinji untuk menguasai laut. Serangan yang dilepaskan oleh Chen Xinji juga berada di peringkat dewa. Rona ungu emas di tubuh Permaisuri Iblis menyebar dan tumbuh dengan liar sampai dia tampak seperti telah berubah menjadi kepompong cahaya. Kepompong cahaya ungu emas mulai berputar dengan kecepatan tinggi seperti gasing. Itu memaksa keluar dari laut besar tanpa batas sebelum melonjak langsung ke langit. Saat berikutnya, dia berbalik dan mengubah dirinya menjadi meteor ungu emas. Dia terbang ke Chen Xinji, dan warna ungu hitam di langit ternoda dengan ungu emas. Chen Xinji membalikkan telapak tangannya ke atas saat cahaya biru keluar dari matanya. Rasanya laut telah menjadi fondasinya. Helm Dewa Laut di kepalanya bersinar terang untuk membantunya mengubah kekuatan laut menjadi pilar cahaya raksasa. Bab 1854 di mana sisanya? Ledakan. Pada saat itu, energi yang menakutkan sepertinya membuat seluruh lautan mendidih. Meskipun mereka sudah melarikan diri ke kejauhan, ketiga armada besar itu diombang-ambingkan oleh ombak. Banyak kapal perang yang lebih kecil hampir terbalik. Untungnya, kapal perang itu melekat pada kapal yang lebih besar yang membantu menjaga keseimbangan. Dari posisi ketiga armada, mereka bisa melihat ledakan ungu emas dan biru langit di kejauhan. Adegan itu benar-benar apokaliptik. Semuanya terjadi begitu cepat. Ledakan mengerikan itu terasa seperti trompet yang mengumumkan akhir dunia. Suara Permaisuri Iblis meledak ke udara terdengar berkata, Chen Xinji, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan ketika Anda mengorbankan hidup Anda untuk memanfaatkan kekuatan Dewa Laut. Anda masih seorang pria, bukan dewa. Akulah dewa sejati. Sesaat kemudian, warna ungu emas dan biru langit di antara langit dan laut telah mengubah permukaan laut menjadi dunia lain. Di Intitule, raungan naga bergema di sekitar tubuh Light Dark Douluo Long Yaiwei. Naga kembar terang dan gelap yang tak terhentikan mengocok tubuh Raja Jurang menjadi berkeping-keping. Sebagai prajurit terhebat Akademi Shrek, dia memimpin banyak limit duales dari Akademi Shrek dan Sekte Tang untuk membantu Gu Yuena dan para pejuang pagoda roh di medan perang. Bersama-sama, mereka berhasil menstabilkan situasi. Mereka berada di pusat pertempuran. Raja Roh memimpin sisi pesawat Abisal. Ada lebih dari 30 pembangkit tenaga peringkat Raja dan peringkat Raja Abisal yang melakukan pertempuran.
Gu Yuena melawan Raja Roh dengan banyak usaha sementara yang lainnya dengan ganas bertarung melawan makhluk elit abisal. Pembangkit tenaga abisal masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Banyak keterampilan mereka datang dalam berbagai keanehan, terutama yang berpangkat raja. Meskipun Skycrosser Douluo lebih unggul dalam duelnya dengan permaisuri hitam, bahkan para kuasigot mengalami kesulitan melawan makhluk peringkat raja ketika bertarung satu lawan satu. Raja-raja abisal dari tingkat ke-30 ke atas bahkan lebih tangguh daripada limit Douluos yang berperingkat setengah dewa, terutama mereka yang tidak memiliki baju perang 4 kata. Selain itu, yang dimiliki umat manusia hanyalah selusin limit Douluos. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka baru saja berhasil menstabilkan situasi. Dari sekian banyak limit Douluo, kinerja Light Dark Douluo Long Yeiwei dalam membunuh Raja Abisal dari bawah level ke-80 bukanlah yang paling mengesankan. Upaya bersama Douluo Asmara dan Herles Douluo untuk melepaskan gabungan pedang ganda juga tidak. Itu adalah Roh Kudus Douluo Yali yang memerintah hampir seluruh adegan dengan cahaya suci yang mengedarkan tubuhnya. Roh Kudus Douluo memiliki salah satu daun Life Subtree di mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan hidupnya. Cahaya sucinya yang cemerlang menutupi seluruh medan pertempuran, dan 12 malaikat agung bersayap 6 mengelilinginya. Banyak dorongan kuat terus mendarat di prajurit umat manusia. Cahaya suci tidak begitu mematikan bagi makhluk abisal seperti yang terjadi pada Master Jiwa Jahat, tetapi masih memiliki efek penekan yang sangat kuat. Justru karena kepemimpinannya situasi bisa tetap stabil. Satu-satunya masalah adalah makhluk abisal akan berubah menjadi energi abisal ketika mereka dibunuh dan kemudian segera melarikan diri. Tombak naga perak Gu Yuena memiliki kemampuan untuk melahap energi abisal tetapi kekuatan spiritual Divine Origin dari Raja Roh menekannya. Dia hanya bisa memanfaatkan kurang dari 10% dari kemampuan melahapnya. Ini berarti bahwa pesawat abisal tidak mengalami kehilangan energi abisal yang parah bahkan setelah banyak makhluk abisal yang perkasa dihancurkan. Area di sekitar tubuh Gu Yuena telah berubah menjadi genangan 7 warna. Dia menggunakan segala macam atribut dengan terampil untuk meledakkan Raja Roh terus-menerus. Raja Roh memblokirnya, tetapi dia melakukan hal yang sama padanya. Kekuatan spiritual Raja Roh terlalu besar. Jika naga roh abisal biasa dapat menghasilkan efek yang begitu mengesankan di medan perang, maka Raja Roh pasti akan menyebabkan banyak kerusakan jika dia memiliki kesempatan untuk mendominasi medan perang. Akibatnya, dia mencurahkan segala upaya untuk membatasi dia, pemimpin musuh. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bergerak. Saat dia bertarung, Gu Yuena sesekali akan melihat ke arah pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Gumpalan kecemasan akan melintas melewati tatapannya sesekali. Apakah dia sudah tiba? Di mana dia? Mengapa dia tidak ada di sini ketika dia adalah yang paling penting dari semua prajurit dari Akademi Shrek dan Sekte Tang? Dia seharusnya tidak absen di medan perang saat ini. Aura mereka terhubung. Jika dia terlibat dalam misi terdekat, dia pasti bisa mendeteksi kehadirannya. Dia tidak bisa merasakan aura apapun yang menjadi miliknya. Di mana dia? Jika dia ada di sini, mungkin semuanya akan berbeda. Setidaknya, energi abisal tidak akan hilang dengan mudah. 6 yang tersisa dari 7 monster Shrek bertarung di sisi lain medan perang, tapi dia hilang. Dia bukan satu-satunya orang dengan pertanyaan-pertanyaan ini, karena orang-orang dari Pagoda Roh serta War God Hall juga bertanya-tanya. Di mana Sekte Master Sekte Tang, Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Bas, ada kilauan cahaya keemasan. Merasa kecewa, Tang Wulin tersandung ke tanah sekali lagi. Dia bahkan tidak ingin bangun kali ini. Dia masih memiliki banyak energi, tetapi dia sudah memeras otak mencoba memikirkan bagaimana cara meraih kemenangan. Dia telah melalui banyak metode dan kemampuan yang mungkin, tetapi dia tidak berhasil mengalahkan ayahnya tidak peduli apa yang dia coba. Tang San masih menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Matanya lembut dan baik hati, namun dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada putranya saat mereka terlibat dalam pertempuran. Tang Wulin sudah kehilangan hitungan berapa kali dia dikalahkan oleh ayahnya. Bagian yang paling meresahkan adalah badai tak terbatas. Dia kelelahan berulang kali melawannya, tetapi dia tidak bisa menemukan cara untuk melepaskan diri dari serangan itu. Dia memiliki tekniknya sendiri seperti Forbid All Laws, Dragon Emperor Break, tapi itu memucat jika dibandingkan dengan Indefinite Storm. Keduanya adalah kemampuan tipe kontrol,
tetapi Indefinite Storm bisa menghancurkan hampir semua skill lainnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, kata Tang Wulin dengan seringai yang dipaksakan. Tang San terus tersenyum. Ayo pergi lagi. Tang Wulin berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu tidak peduli berapa kali aku mencoba. Bahkan jika peringkat basis kultivasi kita sama, Anda memiliki lebih banyak pengalaman. Lebih penting lagi, Anda memiliki senjata super ilahi di tangan Anda. Efek penindasan Trisula Dewa Laut membuatku kewalahan. Petik 2. Senyum di wajah Tang San semakin lebar. Dia memutar Trisula Dewa Laut di tangannya tiba-tiba dan menyerahkan poros Trisula ke Tang Wulin. Baiklah, mari kita beralih kalau begitu. Hah? Tang Wulin menatap ayahnya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Datang, saya pikir Anda mengatakan bahwa penindasan Trisula Dewa Laut pada Anda luar biasa. Kalau begitu, ayo ganti senjata. Beri aku tombak naga emasmu, kata Tang San sambil menyeringai. Tang Wulin memberikan tombak naga emas kepada ayahnya secara naluriah dan mengambil Trisula Dewa Laut. Begitu Trisula Dewa Laut datang ke tangannya, rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar melalui senjata super ilahi dan ke tangannya. Perasaan itu luar biasa seperti laut telah meresap ke dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, itu mengisinya dengan kekuatan dan vitalitas yang tak terbatas. Meskipun dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatan Trisula Dewa Laut di masa lalu, semuanya benar-benar berbeda kali ini. Senjata super ilahi itu terasa seperti bagian dari tubuhnya. Ketika dia memegangnya, rasanya seolah-olah seluruh laut telah menyatu dengannya menjadi satu. Perasaan itu luar biasa. Semua kelelahannya tersapu, baik secara fisik maupun spiritual. Pada saat itu, dia mencapai puncak yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Trisula Dewa Laut tidak memiliki perasaan arogan atau kasar. Itu adalah perasaan tanpa akhir, merangkul semua dan satu dengan surga. Bab 1855 Hati nurani Anda harus benar setiap saat. Saat Tang Wulin memegangnya, dia segera merasakan seluruh tubuhnya dibersihkan dan dilahirkan kembali. Rasanya seperti dia dibawa kembali ke kehidupan baru. Dia dengan jelas merasakan setiap bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap sel di tubuhnya bersorak kegirangan dengan persepsi kekuatan spiritual divine origin-nya. Rasanya seolah-olah dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya lahir di tubuhnya, dan setiap dunia kecil memelihara ribuan nyawa. Perasaan luar biasa itu tak terlukiskan. Tang Wulin hanya berdiri di sana sementara tubuhnya diselimuti emisi biru emas pucat. Tang San menatap putranya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat tombak naga emas dan mengarahkannya ke Tang Wulin dari kejauhan. Seketika, semburan aura liar keluar dari tombak naga emas. Tombak naga emas di tangan Tang San mirip dengan naga jahat yang memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya menunggu untuk melahap seseorang. Tang San memandang Tang Wulin dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, hati nuranimu harus benar dan nilai-nilaimu juga, setiap saat. Hanya ada integritas ketika tiga refleksi dunia jujur. Emosi liar apapun hanyalah representasi. Mungkin, itu bisa menyehatkan tubuh kita atau bahkan pikiran kita. Namun, itu tidak pernah bisa menyusup ke dalam jiwa kita. Dengan demikian, Anda harus memiliki ketenangan dan ketenangan jiwa terlepas dari perubahan dan kesulitan yang Anda temui dalam hidup. Hanya dengan begitu Anda akan diberi kesempatan hidup baru. Setiap kata yang diucapkan oleh Tang San mirip dengan petir yang menghantam lautan roh Tang Wulin. Itu memicu kekuatan spiritual asal ilahinya untuk berfluktuasi dengan hebat. Kata-kata emas besar yang terkondensasi dari kesadaran ilahi terpampang di langit di atas lautan rohnya. Tang Wulin merasa jiwanya kesurupan. Rasanya lautan rohnya akan dihancurkan oleh tekanan spiritual yang sangat besar. Tepat pada saat itulah dia merasakan aura murni dan lembut yang memancar dari Trisula Dewa Laut di tangannya terus memelihara tubuh dan jiwanya untuk menuliskan kata-kata emas ke bagian terdalam jiwanya dan menyatu dengannya menjadi satu. Tang Wulin lupa waktu sebelum akhirnya sadar kembali. Namun, pupil matanya mengerut seketika ketika dia mencoba untuk memperbaiki pandangannya saat naga jahat emas itu telah tiba di hadapannya. Tang Wulin mundur selangkah tanpa sadar dan membuat gerakan membalik dengan Trisula Dewa Laut di tangannya. Dia melepaskan alam spirit dan kembali ke keadaan semula. Dengan flip sederhana, Trisula Dewa Laut mendarat tepat di kepala naga jahat itu. Ding! Suara renyah terdengar. Tombak naga emas kembali ke bentuk aslinya. Namun, pada saat itu, Tang Wulin merasa Trisula emasnya menjadi tidak berbobot.
Perasaan mendorongnya ke benda padat sebelumnya menghilang. Sebaliknya, dia melihat tombak naga emas telah menghilang. Pancaran tombak itu meledak tepat di depannya dan menyelimuti seluruh orangnya dalam sepersekian detik. 1000 jari yang menuduh dapat digunakan dengan cara ini juga. Gagasan itu muncul di benak Tang Wulin saat ini. Tubuhnya meringkuk saat dia melepaskan tubuh dominasi naga emas yang membuat armor pertempuran 4 kata Golden Dragon Moon Song permukaannya sehalus cermin. Pada saat yang sama, dia menggunakan Trisula Dewa Laut untuk memotong busur di langit seolah-olah dia telah berlatih latihan berkali-kali. Dia telah kehilangan hitungan jumlah pertempuran yang dia lawan melawan ayahnya. Meskipun demikian, dia belajar banyak selama pertempuran. Pelajaran terpenting yang dia pelajari adalah menyederhanakan yang rumit. Dalam pertempuran melawan ayahnya, Tang Wulin menemukan bahwa ayahnya jarang menggunakan keterampilan yang rumit. Setiap skill yang dia gunakan tampak biasa dan monoton. Namun, kemonotonan itu sebenarnya mencakup segudang transformasi. Tang San tidak mengucapkan instruksinya. Dia hanya menunjukkan jalan kepada putranya selama pertempuran. Dia terus menggunakan tindakannya untuk membimbing Tang Wulin sehingga Tang Wulin dapat memahami prosesnya. Apa artinya menyederhanakan yang rumit? Itu berarti mengeksekusi yang rumit menggunakan keterampilan sesederhana mungkin. Ayahnya menggunakan busur sederhana untuk membuat Tang Wulin merasa seperti tenggelam ke dalam lumpur yang dalam sebelumnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia masih akan ditekan terlepas dari perlawanan yang dia lakukan. Tang Wulin meniru gerakan itu berkali-kali untuk mendapatkan pengalaman berulang. Kemudian, itu mulai menyingsing baginya. Menyederhanakan kompleks dapat digunakan pada kemampuan apapun dengan poin kuncinya adalah ringkasan. Dengan kata lain, dia harus mencari proses inti. Hanya dengan begitu ribuan kemungkinan akan tersedia dengan melepaskan inti. Singkatnya, proses ini adalah refinement. Hukum terlarang Kaisar Naga Tang Wulin menerapkan teori kombinatorika. Itu adalah teknik efisien yang menggabungkan semua kemampuannya untuk membentuk beberapa serangan mematikan yang lebih kuat. Tang Wulin menemukan setelah berperang melawan ayahnya bahwa hukum terlarang Kaisar Naga memang kuat. Namun, itu kurang keragaman, terutama dalam gerakan lanjutan. Dia menemukan bahwa kemampuannya akan habis setelah melepaskan hanya satu serangan sehingga dia tidak mampu menciptakan gerakan lanjutan, belum lagi kebutuhan untuk menghubungkan gerakan itu bersama-sama. Di sisi lain, dia mulai belajar tentang penyempurnaan ketika dia berperang melawan ayahnya. Dia akhirnya mengerti ketika dia mengeksekusi busur dengan sempurna. Tidak hanya memungkinkan teknik tombaknya memasuki alam spirit, seluruh pribadinya memasuki dunia ajaib, namun mistis juga. Dia berubah dari mampu menahan beberapa gerakan dari ayahnya di awal hingga dia mampu melawan ayahnya untuk waktu yang lebih lama. Selama ayahnya tidak melepaskan badai tak terbatas, dia akan mampu melawan ayahnya untuk waktu yang lama. Ding! Sinar pancaran tombak yang diproyeksikan dari 1000 jari pendakwa dilepaskan dari tombak naga emas di tangan Tang San. Itu bertabrakan dengan busur yang dilepaskan dari Trisula Dewa Laut. 1000 jari yang menuduh dipicu, dan pancaran tombak tiba di hadapan Tang Wulin secara instan. Naga jahat itu berada tepat di depan wajahnya dengan aura ganasnya. Itu akan melahap Tang Wulin secara instan. Jantung Tang Wulin berdegup kencang dan membuat gedebuk yang keras seperti suara genderang yang dipukul. Esensi darahnya menyembur dan berubah menjadi dragon air yang menyembur keluar dengan tiba-tiba. Dia mengandalkan kekuatan pendorong untuk mendorong tubuhnya ke belakang. Pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut di tangannya bergetar hebat mirip dengan awan yang bermekaran di langit sedemikian rupa sehingga segala sesuatu di sekitarnya menjadi bengkok. Itu adalah awan milenium. Tang San membalik tombak naga emas di tangannya dengan lembut tanpa menimbulkan gangguan. Namun, lingkaran cahaya biru emas muncul di sekitar tubuhnya seperti pintu cahaya. Dia mengambil langkah untuk melewati pintu cahaya seolah-olah dia sedang melintasi 1000 tahun. Pada saat berikutnya, awan tertinggal. "Ayah, kamu curang." Kata-kata itu lolos dari bibir Tang Wulin. Dia melihat bahwa ayahnya menggunakan kemampuan yang dia miliki setelah dia mencapai ketuhanan. Pesawat ulang-alik waktu yang dia manfaatkan melampaui kemampuan umat manusia. Itu jelas merupakan keterampilan ilahi. Tang San tersenyum lebar. Tombak naga emas telah memproyeksikan lingkaran cahaya emas yang mengarah ke Tang Wulin. Itu justru badai tak terbatas. Di sisi lain, kali ini sangat berbeda. Lingkaran cahaya itu begitu kokoh sehingga terasa seolah-olah membawa hukum alam dan aturan alam semesta. Detik berikutnya,
lingkaran cahaya telah menyelimutinya. Tang Wulin melepaskan badai tak terbatas dengan Trisula Dewa Laut tanpa ragu sedikitpun. Badai tak terbatas entah bagaimana berbeda dengan senjata super ilahi di tangannya. Lingkaran cahaya emas muncul sebagai benda padat dengan laut sebagai dasarnya. Sepertinya mereka menyatu, kental, dan diubah dari kekuatan 3 sungai dan 4 lautan. Bas, dengungan, dengungan. Lingkaran cahaya bertabrakan dan menghilang. Namun, luasnya alam semesta tidak bisa dihentikan oleh laut. Itulah laut semesta, Tang Wulin berseru. Pada saat berikutnya, dia sudah ditangkup dengan kokoh oleh lingkaran cahaya bersama dengan Trisula Dewa Laut. Pancarannya menghilang. Tang San mendatangi putranya dan mengambil kembali Trisula Dewa Laut di tangan putranya. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi marah Tang Wulin. Apakah kamu pikir aku selingkuh? Tang Wulin terlihat bandel dalam dirinya. Tang San tersenyum dan berkata, ini adalah penindasan ketuhanan. Anda perlu mengalaminya, karena Anda mungkin dihadapkan pada perasaan seperti itu tidak lama setelah ini. Bersiaplah dengan keberanian, anakku. Bab 1856 Tarik Trisula Dewa Laut. Tang Wulin tertegun sejenak, segera setelah itu, dia merasakan kesedihan yang berat di seluruh tubuhnya. Ayah, ayo terus berjuang, jangan pergi, itu menyayat hati baginya. Tatapan ayahnya lembut, dia telah memperhatikan Tang Wulin dengan cermat setiap saat ketika mereka bertarung satu sama lain, sepertinya ayahnya sedang mencoba memadukan siluet Tang Wulin dengan hatinya. Tang Wulin merasakan cinta ayahnya yang mantap seperti gunung. Meski berada di tempat yang jauh, ayahnya mencurahkan segala upayanya untuk menjadikan Tang Wulin lebih sakti sehingga ia bisa melindungi dirinya sendiri. Ayahnya memilih untuk meninggalkan Trisula Dewa Laut dalam keadaan sulit seperti itu dan tetap di sisinya untuk menjaganya. Mungkin, dia akan benar-benar pergi kali ini, kecuali Tang Wulin dapat menemukan mereka, dia mungkin tidak akan bertemu ayahnya lagi. Tang San tersenyum dan berkata, kita akan segera bertemu lagi, anakku, percayalah padaku, kami akan kembali untukmu, pasti, keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Saya tidak akan menjalankan hidup Anda jika saya punya pilihan, saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kilin kecil saya, sekarang setelah Anda dewasa, Anda harus mengambil jalan yang Anda anggap cocok, juga, ingat kata-kataku sebelumnya. Pada titik ini, Tang San menarik napas dalam-dalam, dia menikam Trisula Dewa Laut dan tombak naga emas secara bersamaan ke tanah. Dia kemudian mengambil langkah maju dan memeluk Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa merasakan tubuh ayahnya karena ayahnya hanyalah ilusi. Namun, pada saat ini, hatinya terasa hangat dengan semacam perasaan pahit. Ayah, siluetnya secara bertahap menghilang, Tang Wulin sepertinya bisa melihat rambut biru ayahnya dan merasakan auranya. Istilah mengalir di wajahnya seperti air mancur yang meluap saat dia memeluk siluet ayahnya yang memudar. Ujian ke-8 Dewa Laut, pertarungan antara ayah dan anak sudah berakhir, memulai ujian ke-9 Dewa Laut, cabut Trisula Dewa Laut. Lingkaran cahaya badai tak terbatas menghilang diam-diam, tombak naga emas berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu ke dahi Tang Wulin sebelum menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Trisula Dewa Laut raksasa di depannya. Pada saat ini, itu memancarkan cahaya redup dan ditusuk dengan kuat ke tanah. Tang Wulin mengalami perasaan terlahir kembali dan menyatu dengan laut seperti sebelumnya. Dia mengambil langkah maju tanpa sadar dan mencengkeram poros Trisula Dewa Laut dengan erat, air mata menggenang di matanya. Tang Wulin berteriak sekuat tenaga, ayah, ibu, aku tidak akan mengecewakanmu. Boom, tubuh Wu Zhangkong terlempar dengan kejam ke udara selama beberapa ratus meter sebelum dia menghantam bebatuan di sisi gunung. Aura sedingin es mengalir keluar darinya dan membekukan makhluk-makhluk jurang yang menyerbu ke arahnya. Dia hampir tidak terluka, dia memakai armor perang 4 kata Skyfrost Dragon Eyes untuk perlindungan, dia bangkit dan langsung berdiri tegak. Meskipun demikian, dia terlihat sangat serius di bawah helmnya. Di daerah terdekat, 3 Raja Naga Roh Besar tetap berdiri menentang, sudah cukup lama sejak mereka mengepung 3 Raja Naga Roh Besar. Jika 3 Raja Naga Roh Abisal Besar diukur dalam istilah Master Jiwa, mereka pasti akan dianggap sebagai Master Jiwa tipe kontrol yang paling kuat di dunia saat ini. Pada kenyataannya, mereka adalah Master Jiwa tipe kontrol spiritual. Bagian yang paling menakutkan tentang mereka adalah kemampuan kontrol mereka yang luar biasa. Kelelawar bercakar 4 biasa bisa berubah menjadi makhluk sekuat gelar Douluo seketika setelah dimuntahkan dengan seteguk kabut tak terkalahkan dari Raja Naga Roh.
Efek amplifikasi akan lebih besar lagi pada makhluk abisal yang lebih kuat. Wu Zhangkong diledakkan oleh sabit jahat jurang yang telah menyembur dengan kabut yang tak terkalahkan sebelumnya. Wu Zhangkong adalah setara dengan Dou Luo batas ketika dia diselimuti es naga es langit. Dia sudah menjadi Hyper Dou Luo peringkat 97, namun dia diledakkan oleh serangan kekuatan penuh abisal evil sabit. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya efek amplifikasi kabut yang tak terkalahkan itu. Untungnya, ragu yang terdiri dari 10 orang menarik perhatian ketiga Raja Naga Roh Agung sehingga mereka tidak fokus ke tempat lain. Kedua belah pihak menemui jalan buntu saat ini. Sementara itu, keikutsertaan tentara Sekte Tang mencegah memburuknya situasi di medan perang. Mereka akhirnya menghentikan makhluk abisal untuk maju keluar. Sebenarnya, mereka sedang mencari Raja Naga Roh Abisal untuk dibunuh. Meskipun kemampuan individu Raja Naga Roh Abisal sangat kuat, secara kolektif, mereka masih belum sebanding dengan pasukan Sekte Tang. Mereka telah meninggalkan Legiun Abisal dan melarikan diri pada saat genting. Saat ini, situasinya stabil. Garis pertahanan kedua akhirnya diperkuat ketika bala bantuan tembakan artileri dari laut tiba. Namun, kekhawatiran di hati Wu Zhangkong semakin dalam setelah menilai situasinya. Jika kemampuan kontrol tiga Raja Naga Roh Abisal begitu kuat, lalu bagaimana dengan Raja Roh? Raja Roh sedang bertarung melawan Gu Yuena saat ini. Kemampuannya benar-benar melampaui kemampuan Gu Yuena. Namun, dia tidak memiliki niat untuk mengendalikan medan perang karena dia telah menyerahkan tanggung jawab kepada bawahannya, para Raja Naga Roh. Dia memiliki basis kultivasi spiritual peringkat asal ilahi. Jika dia mengambil komando medan perang, mungkin situasinya akan sangat berbeda sekarang. Yang lebih penting, Tang Wulin belum kembali. Makhluk abisal menderita lebih banyak kematian daripada militer federal. Kematian seorang prajurit militer federal akan mengakibatkan kekuatan hidupnya ditangkap oleh makhluk abisal secara instan. Sementara di sisi lain, energi abisal dari makhluk abisal yang terbunuh akan diserap kembali ke pesawat abisal. Saat yang satu jatuh, yang lain naik. Dalam hal ini, Legiun Abisal memiliki persediaan makhluk yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka dapat mempertahankan situasi saat ini, Legiun umat manusia akan menderita karena kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka yang melemah dalam pertempuran yang berkepanjangan. Bagaimana Legiun umat manusia bisa melawan mereka? Dalam hal apapun, bahkan kapasitas tempur tentara Sekte Tang akan terbatas. Seperti yang diantisipasi Gu Yuena, Wu Zhangkong berharap Tang Wulin akan segera kembali. Cahaya bintang yang menyilaukan menerangi langit dan melumpuhkan makhluk abisal yang kuat. Sinar berselang-seling pedang itu meledak dan mencabik-cabik makhluk itu. Su Xiaoyan saat ini adalah bintang paling terang di medan perang. Sebagai master jiwa tipe kontrol yang paling kuat, kehadirannya membatasi tiga Raja Naga Roh besar secara substansial. Bahu Raja Naga Roh di sayap kiri memiliki luka besar. Luka itu dibuat oleh pedang Ye Xinglan saat berada di bawah kendali Su Xiaoyan. Karenanya, tiga Raja Naga Roh besar bahkan lebih berhati-hati. Kadang-kadang, mereka melepaskan serangan spiritual mereka yang ditargetkan pada Su Xiaoyan. Rantai bintang dikaitkan dengan 6 monster Shrek. Kekuatan spiritual bersama di antara 6 digunakan untuk menahan serangan tiga Raja Naga Roh besar. Rantai bintang tidak terhubung dengan yang lain karena membutuhkan kesesuaian di antara anggota yang terhubung. Shrek 6 monster sudah lama bersama satu sama lain. Jadi mereka saling memahami dan bekerja dengan baik sebagai sebuah tim, termasuk yang lain hanya akan menimbulkan masalah. Selain Su Xiaoyan, bintang paling terang kedua adalah setan Gale Saber Sima Jinchi. Pedang pembunuh naga di tangannya adalah senjata paling ampuh. Apapun yang melintasi masa lalunya akan dibunuh. Hampir tidak ada makhluk abisal yang bisa menahannya. Pedang pembunuh naga menampilkan aura senjata ilahi setelah digiling oleh tombak naga emas. Sima Jinchi tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran di hari biasa karena dia selalu bersama Tang Wulin, dewa kekuatan Ruheng. Di sisi lain, bersinar terang selama ini, terutama saat mereka terlibat dalam tabrakan dengan balai dewa perang dan selama pertempuran melawan pagoda roh. Sebenarnya, pedang kekuatan klan naga Sima Jinchi yang selalu bersama Tang Wulin memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa cepat karena efek aura Raja Naga Emas yang dipancarkan dari Tang Wulin. Dia memiliki kecocokan yang luar biasa dengan pedang kekuatan klan naga. Sima Jinchi dan Yuanen Yehui menangkis makhluk abisal yang kuat yang seperti gelombang yang menerpa mereka. Seandainya itu bukan perlindungan dari kabut tak terkalahkan dari tiga Raja Naga Roh besar, makhluk jurang di gunung akan dibunuh oleh mereka. Bab 1857 Kelemahan Lai. Di sisi lain,
Makhluk abisal di garis pertahanan ketiga tidak bisa maju lagi karena pasukan utama di lokasi tersebut dihentikan oleh para petarung dari Akademi Shrek. Mereka semua terbunuh oleh serangan pesawat infrasonik, dan garis pertahanan ketiga telah distabilkan. Dengan pasukan udara mengawal mereka, pesawat infrasonik memusnahkan makhluk-makhluk jurang yang tersebar yang berhasil melewati garis pertahanan kedua. Kemudian, pesawat bergerak ke dalam. Raja Roh menamparkan udara. Gerakan itu menyebabkan getaran hebat dan meledakkan energi unsur yang diluncurkan Gu Yuena padanya. Gu Yuena dapat dengan jelas melihat kedipan tiba-tiba di mata Raja Roh. Itu adalah cahaya merah darah. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa telah dilepaskan sesaat sebelum dia dengan cepat menariknya kembali. Apa yang dia lakukan? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Saat berikutnya, sosok tersembunyi tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Mereka adalah naga roh abisal. Sisik yang menutupi mereka berbeda dari sebelumnya. Seluruh tubuh mereka berwarna merah seterang darah. Naga roh dengan cepat melompat ke langit. Mereka melebarkan mulut mereka dan meledakkan lampu merah. Jadi klan roh naga masih memiliki trik ini. Meskipun semua pembangkit tenaga manusia dalam pertempuran tidak tahu apa itu, mereka merasakan dada mereka menegang begitu mereka melihat makhluk itu menyemburkan cahaya merah. Ini karena naga roh abisal telah mengarahkan serangan mereka tepat ke pesawat tempur di langit. Para pejuang dengan cepat menyalakan perisai pelindung mereka. Mereka menyiapkan gudang senjata mereka untuk mencoba menghalangi lampu merah. Namun, semua balok jiwa dan perisai pelindung jiwa menjadi tidak berguna saat bersentuhan dengan lampu merah. Itu langsung menembus perisai dan mendarat di pesawat jiwa. Itu menodai pesawat dengan rona merah. Lebih dari 50 pesawat tempur jiwa berubah menjadi merah. Tetapi mereka tetap mengudara. Tampaknya tidak ada hal lain yang terjadi. Bahkan, perisai pelindung pun tetap utuh. Apa tujuan dari lampu merah? Ketidakpastian tetap ada di hati setiap orang saat mereka mulai dengan pesawat tempur jiwa di langit. Kecepatan dan manuver mereka tidak berubah dan mereka juga tidak menabrak. Pada saat itu, sosok raksasa dengan cepat melesat ke udara dari jurang. Mereka adalah makhluk aneh dengan panjang masing-masing sekitar 30 meter. Mereka tampak sedikit lebih kecil dari naga roh dan memiliki sepasang sayap besar di punggung mereka yang terlihat agak mirip dengan sayap kelelawar. Mereka memiliki penampilan yang ganas dan seluruh tubuh mereka berwarna senja. Tubuh mereka yang sangat tidak biasa terlihat sedikit mirip dengan manusia tetapi hanya sampai batas tertentu. Mereka masing-masing memiliki 4 anggota badan dan 2 kepala. Semua persendian mereka tertutup duri bertulang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah spesies baru dari makhluk abisal. Bahkan tentara Dewa Darah belum pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi, dari 108 tingkat jurang, mereka pasti dari atas. Beberapa ratus makhluk abisal ini terbang keluar, langsung menuju pasukan udara manusia. Mereka terbang sangat cepat, seperti aliran emas senja yang mempesona. Pesawat infrasonik mengubah persenjataan mereka ke pengaturan tertinggi dan melepaskan gelombang infrasonik yang dahsyat ke langit. Namun, satu persatu, pesawat tempur jiwa yang terkena lampu merah tadi meledak begitu gelombang infrasonik dilepaskan. Mereka berubah menjadi bola api di langit. Apa yang terjadi? Pembentukan pesawat tempur jiwa terkonsentrasi di sekitar pesawat infrasonik untuk melindungi mereka. Saat pesawat yang sempat terkena lampu merah itu meledak, beberapa pesawat Soul Fighter lainnya ikut tersambar ledakan tersebut. Langit dipenuhi dengan banyak bola api sekaligus. Sepertiga dari pesawat hilang seketika. Apa lampu merah yang disemburkan oleh naga roh abisal? Makhluk abisal mengetahuinya sebagai cahaya kelemahan. Namanya terdengar sederhana, tapi itu adalah salah satu trik paling jahat dari naga roh. Apakah itu makhluk hidup atau objek? Kekuatan hidup entitas akan segera turun secara eksponensial setelah terkena cahaya kelemahan. Dengan kata lain, pesawat tempur jiwa itu tampak baik-baik saja, tetapi kenyataannya, logam mereka melemah dengan cepat. Pesawat telah dibuat sangat rentan. Ketika pesawat infrasonik memancarkan gelombang mereka sekali lagi, pesawat tempur jiwa mulai berguncang sedikit, meskipun seharusnya tidak terpengaruh. Getaran ringan ini lebih dari yang bisa ditahan oleh badan pesawat mereka yang baru rapuh dan itu memicu ledakan. Cahaya kelemahan adalah teknik Abyssal Spirit Dragon yang paling menakutkan, tetapi menggunakannya sangat melelahkan sehingga mereka tidak dapat pulih dengan melahap makhluk abisal lainnya. Karenanya, naga roh jarang menggunakan kemampuan ini. Klan yang terbang keluar dari jurang selanjutnya dianggap sebagai kekuatan udara jurang yang paling tangguh.
Mereka dikenal sebagai boneka iblis abisal. Boneka iblis adalah selebaran yang luar biasa dan bahkan pejuang yang lebih baik. Tubuh humanoid mereka memungkinkan mereka memiliki banyak jenis keterampilan tempur yang merupakan komoditas langka di antara makhluk abisal. Mereka tinggal di tingkat keempat jurang. Kehadiran mereka secara khusus dimaksudkan untuk memberikan pukulan fatal pada pesawat jiwa yang terkena Weakness Light. Pesawat infrasonik adalah respons sempurna terhadap lebah bom permaisuri lebah karena lebah lemah secara individual. Di sisi lain, boneka iblis abisal ini memiliki tubuh yang sangat tangguh. Mereka adalah beberapa yang paling tahan lama dari semua makhluk abisal. Mereka mengambil kesempatan untuk dengan cepat menyerang pesawat tempur jiwa selama ledakan besar di udara. Ada juga beberapa boneka iblis menukik dari atas. 4 hingga 5 naga roh melompat ke punggung mereka dan dibawa ke langit. Naga roh mampu terbang, tapi itu akan menghabiskan energi mereka, dan kecepatan terbang mereka tidak secepat itu. Menilai dari ukurannya, naga roh abisal biasa sedikit lebih besar dari boneka iblis. Namun, beberapa boneka iblis yang turun dari langit memiliki tubuh terkuat. Kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali meski membawa naga roh. Kemudian, mereka segera terbang kembali ke langit dengan kecepatan penuh dan mengejar rekan mereka. Tidak ada keraguan bahwa senjata infrasonik memang menarik perhatian pesawat abisal. Perangkat semacam itu yang dapat memengaruhi gelombang pertempuran dari segala arah membuat mereka takut. Jika pesawat gelombang suara ini dapat memaksa legiun abisal kembali ke lorong abisal, umat manusia akan memiliki keuntungan yang lebih besar dan mungkin dapat mengusir mereka keluar dari pesawat. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh bagian jurang maut. Sementara itu, serangkaian mesia berwarna putih salju tiba-tiba terbang dari belakang dengan kecepatan penuh satu demi satu. Mesia ini juga bepergian dengan kecepatan tinggi dan memposisikan diri di antara pesawat tempur jiwa. Mesia seputih salju hanya berjumlah sekitar 500, yang tidak besar. Ciri khas mereka adalah mereka semua membawa senjata jenis artileri berat di satu bahu. Moncong diarahkan ke arah boneka iblis abisal. Jika Tangulin ada di sana, dia pasti bisa mengenali bahwa ini adalah pasukan Mesia tentara Dewa Darah. Senjata di pundak mereka adalah senjata sinar ion berat, mirip dengan yang digunakan Long Yuksue untuk melawan Das God Dreadclaw Bear di masa lalu. Lebih tepatnya, itu adalah meriam Heavy Ion Beam. Ini terbukti karena senjata di pundak pasukan Mesia jelas jauh lebih berat daripada senjata sinar ion berat yang digunakan oleh Long Yuksue. Makhluk abisal muncul dalam arus tak berujung. Selain itu, banyak makhluk abisal yang kuat keluar untuk pertama kalinya. Ini membuat pasukan manusia lengah. Meski demikian, umat manusia telah berkembang dengan kecepatan tinggi selama ribuan tahun, terutama senjata jiwa mereka. Mereka memiliki lebih dari sekedar senjata super seperti surga abadi. Kehadiran boneka iblis mengakibatkan sejumlah besar pesawat tempur jiwa dihancurkan. Komandan tertinggi militer federal, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi, tidak bisa duduk dan menonton lagi, jadi dia mengirimkan kartu truf mereka. Bab 1858 Boneka Iblis Bernyawa Ganda. Pasukan Dewa Darah ditempatkan di gunung bersalju untuk menjaga jalan jurang. Federasi juga menggunakan lokasi terpencil dan terpencil untuk menguji berbagai senjata super. Tentu saja, makhluk abisal tidak diragukan lagi adalah subjek tes terbaik. Sebagai hasilnya, semua senjata tingkat tinggi diberikan kepada pasukan Dewa Darah hampir sekaligus untuk pengujian dan eksperimen. Pasukan Dewa Darah diberi prioritas ketika senjata seperti sinar ion berat didistribusikan, meskipun Korps Tentara Pusat juga memilikinya, itu tidak dianggap sebagai bagian dari sistem organisasi. Meriam sinar ion berat yang digunakan oleh pasukan Dewa Darah dianggap sebagai senjata ion berat yang paling kuat. Jika seseorang menggambarkan model sebelumnya mampu membakar organ internal musuh, maka model meriam Heavy Ion Beam saat ini dapat menyuntikkan beam dengan kekuatan bom ke dalam tubuh musuh sebelum meledakkannya dari dalam. Senjata itu memiliki kekuatan ledakan. Bersiaplah. Terbang di garis depan adalah Mesia, putih murni kecuali beberapa lurik merah. Itu dioperasikan oleh Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Cermin Terang Douluo Zhang Huanyun. Faktanya, ini adalah mekanisme ilahi. Hanya Mesia Tentara Dewa Darah yang diberikan izin untuk tidak mengikuti sistem warna standar. Zhang Huanyun memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan makhluk abisal, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak dari mereka, makhluk jurang yang sangat menakutkan seperti naga roh, sabit jahat, dan boneka iblis tidak pernah muncul di lorong jurang di pegunungan bersalju.
Dia mengerti betapa pentingnya pertempuran ini bagi umat manusia, hidup dan mati seluruh planet bergantung pada hasilnya. Meriam sinar ion berat mulai memancarkan sinar cahaya biru tua, senjata dibebankan. Sementara itu, 5 naga roh jurang yang menunggangi punggung boneka iblis itu tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan 5 jeritan. Mereka memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga mereka dapat merasakan bahaya dari Mesya putih yang tiba-tiba muncul. Dengan demikian, mereka meluncurkan serangan spiritual mereka sekaligus. Namun, pada saat itu, sebuah cermin besar muncul dari udara tipis di depan Zhang Huanyun. Itu tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya, cermin terang menggantung tinggi. Pola seperti riak muncul di permukaan cermin besar dan menyebar ke segala arah. Makhluk abisal menyaksikan pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi layar Fata Morgana. Semua pesawat jiwa dan Mesya telah menghilang, mereka hanya bisa melihat diri mereka sendiri dalam gambar seperti riak yang memantulkan mereka. Di saat berikutnya, serangan spiritual yang kejam menyerang mereka. Itu telah dilepaskan oleh 5 naga roh abisal besar dan dipantulkan ke boneka iblis secara instan. Meskipun boneka iblis abisal ini begitu perkasa, dengan pertahanan fisik dan spiritual mereka yang luar biasa, mereka terjebak dalam keadaan kacau, banyak boneka setan jatuh dari langit. Untungnya bagi mereka, tubuh mereka sangat tahan lama, mereka hanya dalam keadaan kebingungan dan berhasil pulih sebelum menyentuh tanah, mengepakkan sayap mereka naik ke langit sekali lagi. Douluo cermin terang telah melepaskan keterampilan jiwanya yang luar biasa, pantulan cermin Fata Morgana, yang membiaskan semua keterampilan jiwa. Sebenarnya tidak nyaman untuk menggunakan serangan ini selama pertempuran melawan Master Jiwa terutama karena butuh waktu lama untuk bersiap dan bahkan lebih banyak waktu untuk melepaskannya, apalagi, itu hanya bisa dilepaskan dalam posisi tetap, namun demikian, Zhang Huanyun adalah seorang prajurit, keterampilan jiwa sangat efektif bila digunakan di medan perang. Meskipun pantulan cermin Fata Morgana tidak berhasil mengalahkan lawan sepenuhnya, itu bisa mengulur lebih banyak waktu untuk pasukan Dewa Darah, lebih penting lagi, boneka iblis abisal dan naga roh dibuat tidak mampu mengamati medan pertempuran dengan pandangan mereka terhalang oleh pantulan cermin Fata Morgana. Pada kenyataannya, deteksi kekuatan spiritual mereka benar-benar terputus juga. Lepaskan meriam ion berat, Zhang Huan hampir meraung perintah. Bola cahaya biru mulai bersinar di moncong Mesya pasukan Dewa Darah, cahaya tak terlihat dengan cepat mengunci target mereka di kejauhan sebelum mereka menembak. Pantulan cermin Fata Morgana Zhang Huanyun menghilang hampir bersamaan saat dia mengirim pesanan. Boneka iblis abisal yang terbang dengan panik berada dalam jarak 2 km dari pesawat, meski jauh, boneka iblis abisal di depan terhenti satu demi satu. Segera setelah itu, pemandangan mengerikan muncul. Boom, 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 boom. Ada serangkaian ledakan keras, semua boneka setan kehilangan salah satu dari 2 kepala mereka. Kepala mereka meledak sementara tubuh mereka diselimuti oleh bola kabut abu-abu tebal yang tebal. Zhang Huanyun sangat gembira karena meriam ion berat efektif seperti yang diharapkan, senjata tersebut mengadopsi teknik yang menyerang dari dalam, ini secara khusus ditargetkan pada makhluk abisal dengan pertahanan fisik yang hebat, itu sangat efektif. Saat itu, murid Zhang Huanyun tiba-tiba menyempit. Kabut abu-abu hitam telah berhenti sejenak, boneka iblis abisal yang dia duga sudah mati benar-benar keluar dari kabut dan terus berlari ke sisi lain. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kedua kepala di bahu masing-masing boneka setan telah berubah menjadi satu. Mereka memiliki 2 kehidupan. Zhang Huan dengan cepat menyadari kemampuan spesies makhluk abisal ini, hatinya tenggelam, meskipun dia kagum dengan sifat seperti itu. Meriam ion berat mematikan, tetapi mereka membutuhkan 5 menit untuk mengisi ulang setelah setiap penggunaan. Jarak antara kedua belah pihak hanya 2000 meter, bagaimana mungkin mereka bisa menyerang sebelum musuh menyerang mereka? 5 naga roh tidak terkena meriam ion berat karena perlindungan boneka iblis, dan tubuh mereka sudah memerah sekali lagi, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menembakkan cahaya kelemahan. Orang bisa membayangkan hasil yang dihasilkan dari kelemahan cahaya dengan penambahan kemampuan ofensif yang mengerikan boneka iblis abisal. Kaki depan boneka iblis abisal yang terbang di garis depan berubah menjadi hijau, anggota tubuh itu menembakkan sinar lampu hijau ke arah manusia. Jika ini adalah pertempuran udara biasa, Zhang Huanyun pasti akan memerintahkan semua pesawat dan Mesya untuk bubar dengan cepat sehingga mereka bisa membuat jarak di antara mereka sambil menunggu sinar ion berat mengisi daya. Namun, mereka tidak bisa mundur sekarang.
12 pesawat infrasonik mematikan untuk berbagai target dan secara khusus ditujukan untuk makhluk abisal tingkat rendah hingga menengah. Karena itu, kelemahan terbesar mereka adalah kecepatan terbang mereka yang lambat. Jika pasukan Mesya mundur, pesawat infrasonik akan dibiarkan terbuka dan musuh pasti akan menghancurkannya. Mereka tidak akan pernah membiarkan situasi ini terjadi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat itu, Zhang Huanyun dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Cermin terang muncul sekali lagi untuk memblokir sinar hijau korosif, tetapi sangat sulit baginya untuk menutupi seluruh medan perang sendirian. Dia bisa memblokir serangan putaran pertama, tetapi tidak pada putaran berikutnya. Selama persimpangan penting ini, suara melolong yang menusuk datang dari kedua sisi. Segera setelah itu, gudang balok jiwa dan meriam jiwa ditembakkan di lokasi itu. Lebih dari 300 jiwa pesawat terbang dari kedua sisi dengan kecepatan tinggi untuk menyerang boneka setan jurang di langit. Mata Zhang Huanyun berbinar, dia tahu dari label di pesawat ini bahwa mereka adalah pesawat tempur jiwa dari Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Barat Laut. Pesawat tempur jiwa sangat dihargai oleh korps tentara manapun, biaya produksi mereka tinggi, dan mereka juga sangat efektif di medan perang. Mereka paling disukai oleh komandan resimen dari setiap korps tentara besar. Dengan demikian, Yu Guanzi hanya memerintahkan Korps Tentara Barat dan Angkatan Udara Korps Tentara Barat Laut untuk mempertahankan ruang udara pada posisi mereka ketika dia memobilisasi seluruh pasukan. Yu Guanzi tidak mengirim mereka ke medan perang utama. Korps Tentara Selatan bahkan tidak memiliki pesawat tempur jiwa. Zhang Huanyun menduga bahwa pesawat yang terbang ke medan perang terdiri dari hampir semua pesawat tempur milik Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Barat Laut. Penguatan hanya dikontrol dengan sempurna. Ofensif boneka iblis abisal dibatasi dari kedua sisi sekaligus. Luar biasa. Zhang Huanyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras di kabin Mesya. Ini adalah bagaimana kita berdiri sebagai satu. Tentara federal seharusnya menjadi satu kesatuan utuh yang tidak mengizinkan keegoisan apapun saat berperang melawan musuh yang tangguh. Serigala ganas Douluo Dongxian akhirnya belajar pelajarannya. Dia telah memobilisasi pasukannya selama momen genting. Bab 1859 Ion berat efektif. Menyusul kedatangan pesawat tempur jiwa di kedua sisi, Zhang Huanyun segera mengirim perintah agar pesawat tempur jiwa dan Mesya Tentara Dewa Dara untuk mengawal pesawat infrasonik mundur perlahan. Pada saat yang sama, gelombang infrasonik frekuensi tinggi dilepaskan ke boneka iblis abisal di sisi yang berlawanan. Meskipun akan sangat sulit untuk membunuh boneka iblis abisal yang kuat menggunakan gelombang infrasonik, itu masih akan melemahkan makhluk abisal ini hingga beberapa cakupan. Dengan pengalaman pertempuran sebelumnya, pesawat tempur jiwa dari Korps Tentara Barat dan Korps Tentara Barat Laut menjalankan taktik pertempuran yang terkoordinasi dengan baik. Mereka berperang melawan musuh secara individu tanpa formasi untuk mendapatkan jarak sejauh mungkin di antara mereka. Mereka memanfaatkan kecepatan mereka secara efektif dengan tujuan mengagitasi musuh. Mereka menghindari tabrakan frontal dengan kemampuan terbaik mereka sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh naga roh abisal. 5 naga roh abisal telah memuntahkan cahaya kelemahan tadi, apalagi, pertempuran berlangsung cukup lama, jadi mereka agak kelelahan. Status naga roh abisal mendahului boneka setan abisal satu tingkat, mereka tidak memiliki keberanian untuk melahap makhluk abisal di level ini seperti boneka iblis. Makhluk abisal yang lebih lemah seperti lebah bom tidak dapat terbang ke daerah ini karena gelombang infrasonik, karenanya, naga roh abisal dibatasi secara substansial. Di sisi lain, boneka iblis abisal mengungkapkan kemampuan bertarung mereka yang kuat. Mereka tidak hanya gesit dalam terbang, mereka juga lincah dalam gerakannya. Mereka menyebar dengan cepat ke seluruh langit dan mulai melancarkan serangan terhadap pesawat tempur jiwa. Perisai pelindung pesawat tempur terkorosi saat bersentuhan dengan sinar korosif yang dipancarkan oleh boneka setan. Pesawat tempur jiwa harus meninggalkan perisai pelindung mereka. Jika mereka terkena balok lagi, pesawat tempur akan meledak dan hancur karena korosi. Terlepas dari situasinya, fokus utama pesawat tempur jiwa adalah menciptakan situasi kacau. Meskipun ada ledakan di mana-mana, korban jiwa masih dalam kisaran yang dapat diterima, sementara itu, boneka iblis abisal dibuat tak berdaya. Gelombang infrasonik terus mempengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga seluruh tubuh mereka tertekan, terutama setelah serangan meriam ion berat sebelumnya. Memang benar boneka iblis abisal memiliki 2 nyawa, namun, mereka hanya memiliki 1 tubuh. Kehilangan kepala mungkin memberi mereka kesempatan hidup baru yang mirip dengan bagaimana seorang guru jiwa manusia akan dibangkitkan.
tetapi mereka masih membutuhkan waktu untuk pulih dari sisa luka. Jelas bahwa mereka tidak punya waktu untuk itu sekarang. Kemampuan pertahanan fisik boneka iblis abisal sangat kuat, namun meriam ion berat menekan mereka secara efektif. Ledakan memusnahkan tubuh mereka, serangan itu membuat mereka tidak mampu melepaskan kemampuan pertahanan mereka. Dengan demikian, legiun boneka iblis abisal yang kuat bahkan tidak menggunakan 50% dari kekuatan mereka karena efek gelombang infrasonik. Diisi ulang. Akhirnya, meriam ion berat terisi penuh sekali lagi. Zhang Huanyun mengirim perintah untuk meluncurkan tanpa ragu sedikit pun setelah menerima pemberitahuan. Moncong biru mengunci boneka iblis abisal di langit sekali lagi, terutama yang hanya memiliki satu kepala tersisa. Di saat berikutnya, sinar tak terlihat dilepaskan. Boom, 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 boom. Cermin terang Douluo Zhang Huanyun terasa seperti tercabik-cabik setelah melihat boneka iblis abisal yang besar diledakkan berkeping-keping dan jatuh dari langit. Makhluk-makhluk abisal ini yang tampaknya sangat kuat pada awalnya tidak dapat memberikan pengaruh apapun di medan perang. Setidaknya sepertiga dari boneka iblis abisal terbunuh, mereka berubah menjadi energi abisal hitam keabu-abuan yang pekat yang mengalir menuju lorong abisal saat mendarat di tanah. Raja Roh melolong tajam dan menusuk. Dia tidak tahan menderita kerugian sedemikian rupa, jadi dia mengirim perintah untuk mundur. Boneka iblis abisal akhirnya berbalik dan terbang menuju lorong abisal. Di sisi lain, serangan pesawat tempur jiwa hanya menghasilkan beberapa lekukan kecil saat mendarat di tubuh mereka. Itu hampir tidak cukup untuk melukai tubuh mereka yang kuat. Pentingnya meriam ion berat terbukti. Formasi pertempuran pesawat tempur jiwa dengan meriam ion berat. Selain 12 pesawat infrasonik menyerang makhluk abisal dengan tekanan yang cukup. Makhluk abisal biasa sangat terpengaruh oleh senjata infrasonik. Pada saat yang sama, makhluk abisal yang kuat terancam oleh meriam ion berat. Sementara itu, boneka iblis abisal menderita kerugian besar sebelumnya. Sebagai komandan tertinggi komando gabungan, Zhang Huanyun tidak melancarkan serangan gegabah di lorong jurang. Sebaliknya, dia memimpin anak buahnya untuk mengepung makhluk abisal di pinggiran. Mereka kemudian membunuh musuh, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk memperkuat garis pertahanan kedua. Secara bersamaan, mereka memadatkan ruang hidup makhluk abisal. Ratu Lebah dipaksa ke sudut yang sempit. Lebah bom abisalnya paling takut dengan senjata infrasonik, karena kekuatan individu mereka yang lemah. Lebah bom meledak setiap kali terkena gelombang infrasonik. Selain itu menghasilkan efek ledakan berantai. Mereka tidak dapat menahan kerugian yang begitu serius bahkan jika mereka dapat dibangkitkan oleh pesawat abisal. Sekaligus, kendali atas medan perang dibalik. Boneka iblis abisal yang kuat tidak berhasil membalikkan keadaan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh makhluk abisal lainnya untuk melawan angkatan udara. Senjata umat manusia akhirnya memainkan peran penting di medan perang melawan abisal legion. Pancaran cahaya berkedip di mata Raja Roh berulang kali. Di medan perang utama, Douluo batas umat manusia yang dibalut baju perang 4 kata mereka memiliki beberapa efek penekan padanya. Kekuatan spiritual asal ilahi Guyuena juga mempengaruhi dirinya. Meskipun Raja Roh memiliki lebih dari satu kartu truf yang tersisa, dia tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya dengan mudah. Saat Raja Roh menahan ledakan multi-elemen, tatapannya yang sedingin es tertuju pada angkatan udara umat manusia di kejauhan. Namun, Zhang Huanyun sangat berhati-hati. Dia hanya memerintahkan angkatan udara untuk berputar di pinggiran, mempengaruhi medan perang di bawah dari langit. Makhluk abisal diusir dari lereng gunung atau bahkan dibunuh. Naga roh abisal mampu menyamarkan diri. Mereka ternyata sangat cepat dalam berlari juga. Namun, makhluk abisal biasa berada dalam masalah serius. Bahkan kumbang penjaga Longhorn dengan pertahanan yang begitu kuat meledak ketika ditembak oleh beberapa meriam ion berat. Kemudian, itu juga berubah menjadi energi abisal. Tentara Sekte Tang ada di tanah sementara angkatan udara komando gabungan tetap di langit. Secara keseluruhan, umat manusia pada akhirnya berada di atas angin. Manusia benar-benar berbeda saat ini jika dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu. Itu adalah pengalaman tulus Raja Roh. Umat manusia pasti tidak sekuat 6.000 tahun yang lalu jika dibandingkan dengan senjata jiwa dan jiwa manusia yang menguasainya sekarang. 6.000 tahun yang lalu, baju perang masih dalam pengembangan, baju besi perang 4 kata yang kuat belum diproduksi. Saat ini, Douluo batas umat manusia di bawah amplifikasi armor pertempuran 4 kata tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Abisal. Akibatnya, jurang tidak berada di atas angin ketika mereka dihadapkan oleh upaya bersama dari 4 organisasi besar yaitu, Sekte Tang,
Akademi Shrek, Pagoda Roh, dan Aula Dewa Perang. Selain itu, pusat kekuatan penyendiri dari beberapa klan lain juga bergabung dalam pertempuran. Ini adalah masalah terbesar jurang saat ini. Sebenarnya, umat manusia tidak seharusnya memiliki begitu banyak armor perang 4 kata. Dengan kehadiran Tang Wulin, kesulitan dalam memproduksi armor perang 4 kata berkurang secara substansial. Terlebih lagi, pemurnian surganya memanfaatkan bencana unsur yang merupakan kekuatan pesawat itu sendiri. Sebagai hasilnya, armor perang 4 kata yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pada saat yang tepat ini, banyak Douluo batas di medan perang menghasilkan tekanan yang cukup kuat pada Raja-Raja Abisal. Mereka hampir tidak kelelahan di medan perang utama. Kemudian, banyak Douluo sebatas dapat mengekspresikan kemampuan yang lebih kuat ketika medan perang periferal stabil. Ledakan awal pesawat Abisal ditekan sekaligus. Tiba-tiba, getaran dahsyat terpancar dari kejauhan. Ketika ledakan getaran terdengar, semua orang termasuk makhluk abisal dan pembangkit tenaga manusia di tempat kejadian merasa seluruh dunia menjadi kacau balau dan alam semesta telah terbelah. Bab 1860 dia akan kembali. Apa itu? Tanah bergetar hebat seolah-olah seluruh planet bergetar, langit bergoyang dan orang bisa melihat dari kejauhan bekas retakan muncul di hamparan langit yang luas. Tandanya menutupi area seluas 10.000 meter persegi setidaknya. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari retakan, mereka melihat air laut tersedot melalui celah-celah di langit. Itu adalah pemandangan luar biasa dari air laut yang menghubungkan daratan ke langit. Semua orang berhenti serempak untuk menonton adegan itu dengan bingung. Di saat berikutnya, badai energi yang mengerikan datang dari kejauhan. Badai energi telah melemah dalam jarak yang begitu jauh, namun pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian masih harus berusaha untuk menahannya. Mereka harus mencurahkan setiap ons energi mereka untuk menahan diri agar tidak terguling seperti perahu kecil di lautan gelombang yang menggelora. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Semua orang terkejut. Untungnya, angkatan udara umat manusia berada lebih jauh. Terlebih lagi, mereka telah menyalakan perisai pelindung mereka dan berkerumun bersama. Terlepas dari upaya mereka masih terlempar oleh badai energi hingga jarak beberapa ribu meter sebelum mereka menetap. Berdasarkan tingkat energi, ledakan sebesar itu tidak kalah dengan surga abadi. Mungkin, pusat ledakannya tidak sekuat surga abadi, tetapi energi keseluruhannya tidak lebih lemah. Douluo Long Yeiwei gelap terang yang terlibat dalam pertempuran tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia terkesiap diam-diam, tiba-tiba, dia tidak peduli dua teriakan tentang lawannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi naga raksasa dua warna hitam dan emas sebelum dia terbang menuju ledakan. Dia merasakan semburan aura yang sangat familiar baginya dari badai energi besar sebelumnya. Jelas, dia bisa mengidentifikasi master aura itu, namun demikian, auranya melemah dengan kecepatan yang mengejutkan ketika badai energi datang. Tidak, Long Yeiwei berteriak di dalam hatinya. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak mengkhawatirkan tubuhnya yang sudah tua, karena dia mengerahkan tubuhnya untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laut mendidih. Bekas retakan di langit perlahan-lahan menutup dalam proses pengeringan air laut. Keluar dari kekacauan, seorang pria berdiri di atas ombak besar. Orang itu justru adalah Douluo Chen Xinji laut yang tak terbatas. Dia tampak tak tergoyahkan seperti gunung. Setelah dicermati lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa pandangannya telah redup sepenuhnya. Seluruh cuiras di armor perang 4 kata miliknya alam semesta laut tak terbatas semuanya hancur, meskipun baju zirah perang dengan panik mencoba untuk menyembuhkan dan memadukan bagian yang rusak, pancaran sinar ungu emas pekat yang beredar di bekas retakan menghentikannya dari penyembuhan. Tidak hanya itu, ada retakan di tengah helm dewa lautnya yang memanjang sampai ke depan, aura senjata ilahi itu melemah secara substansial hingga bisa hancur kapan saja. Namun, dadanya tetap membusung dan punggungnya lurus, tangannya terkepal di belakang punggung, laut di bawahnya masih menopang berat badannya. Siluet ungu emas melayang di langit jauh, siluet itu memandang Chen Xinji dengan takjub. Aliran kecil darah ungu emas mengalir dari sudut bibirnya, rambutnya tampak sedikit berantakan, dia bahkan sedikit terengah-engah, energi ungu emas yang mengelilingi tubuhnya beriak seperti pita yang berkibar-kibar tertiup angin, itu dalam keadaan tidak stabil. Chen Xinji, kamu sebenarnya mampu menyakitiku, kamu harus bangga pada dirimu sendiri, kata permaisuri iblis dengan dingin. Dewa Laut Douluo Chen Xinji menghela nafas pelan. Sungguh sia-sia bahwa itu masih belum cukup, dalam keadaan saya yang menua,
saya menganggap diri saya tidak menghabiskan hidup saya dengan sia-sia karena dapat merasakan tingkat peringkat dewa. Jika ini terjadi 50 tahun yang lalu, dan saya berhasil selamat, mungkin saya akan memiliki peluang tipis untuk masuk ke dunia itu. Tatapan permaisuri iblis sedikit melunak. Anda adalah orang yang selalu mengejar, setidaknya, kamu berhasil meninggalkan kesan baik padaku yang jarang terjadi di dunia manusia. Bibir Chen Xinji tersenyum mengejek, kesan yang baik. Saya tidak membutuhkan iblis untuk memiliki kesan yang baik tentang saya. Sayang sekali aku tidak mampu menghentikanmu, namun, permaisuri iblis, kamu tidak akan berhasil. Aku bisa merasakan dia segera kembali, ketika dia kembali, dia akan menghancurkanmu seperti semut. Ekspresi permaisuri iblis berubah, dia berkata dengan nada tajam, jika dia kembali, aku akan membunuhnya sama saja, yang terbaik baginya untuk segera kembali. Saya pasti akan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati dengannya ketika saya selesai membangun alam dewa. Kamu tidak akan berhasil. Anda pasti tidak akan berhasil, kata Dewa Laut Douluo dengan sikap tenang yang luar biasa, saat dia menatap permaisuri iblis dengan mata penuh keyakinan yang kuat. Sementara itu, raungan naga terdengar, di kejauhan, siluet emas hitam dengan cepat mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan, sisi emasnya berubah menjadi putih keemasan secara bertahap untuk membedakan bagian lain dari tubuhnya yang berwarna hitam. Dimanapun ia lewat, udara melengkung dengan keras, itu adalah aura makhluk hidup kelas atas yang kuat disertai dengan fluktuasi esensi darah liar yang bergema di udara. Bahkan Dewa Laut Douluo Chen Xinji, yang tidak menunjukkan rasa takut saat berhadapan dengan permaisuri iblis, mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat siluetnya. Dia menghabiskan hampir setiap ons kekuatannya untuk mengaum dengan keras, pergi. Pergi, cepat. Meskipun demikian, siluet itu sama sekali tidak menyadari suaranya, itu terbang lebih cepat sekarang, itu tiba di atas ruang maritim hampir dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menahan tangis saat melihat Chen Xinji, dia menukik turun dari langit, setengah jalan, tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi bentuk manusia sekali lagi. Dia tiba di depan Chen Xinji dan memeluk tubuhnya, itu justru gelap terang Douluo Long Yaiwei. Xinji, jangan membuatku takut, suara Long Yaiwei menggigil karena dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran aura kehidupan dari tubuh Chen Xinji. Rasa panik memenuhi hatinya, dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia mencintainya sepanjang hidupnya, tetapi dia membencinya pada saat yang sama, pria di hadapannya juga hampir menghancurkan hidupnya. Namun, pada saat yang tepat ini, segala sesuatu yang lain tampak tidak penting, dia menyaksikan sumber kehidupan pria itu akan habis sepenuhnya di hadapannya. Di usia mereka seharusnya berdamai dengan kematian, namun, mereka hanya berdamai dengan kematian mereka sendiri. Ketika dia melihat kekasihnya akan mati, bagaimana dia bisa berdamai dengan kematian? Di langit, permaisuri iblis dalam mode pembunuhan penuh, dia bersiap untuk meluncurkan serangan lain untuk menghancurkan Chen Xinji sepenuhnya. Namun, dia merasa terharu ketika mendengar tangisan sedih itu, seluruh tubuhnya bergetar sekali dan tangannya yang terangkat diturunkan lagi. Tatapannya bergetar hebat saat dia melihat Long Yaiwei memegang Chen Xinji, dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu dalam benaknya. Ada saat ketika dia juga seperti wanita manusia, hanya itu, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dengan suaminya untuk terakhir kalinya. Dia adalah makhluk selembut anak domba dan menjalani kehidupan tanpa beban di laut di mana tidak ada yang berani mendekat pada saat itu. Dengan perlindungan suaminya, laut bukan hanya rumah mereka tetapi juga wilayah mereka yang tidak dapat diserbu. Sayangnya, suaminya meninggal begitu saja, dia telah mati di tangan Dewa Laut Tang San. Sejak hari itu, dia menemukan bahwa binatang jiwa laut yang awalnya menghormatinya telah berubah, wilayah suaminya diserang, dan rumahnya diserang dan dihancurkan. Itu adalah keinginan suaminya untuk menyerahkan mutiara paus yang berharga kepadanya setelah kematiannya. Seandainya dia tidak membantu mereka dalam pelarian mereka, dia dan putrinya akan mati secara tragis. Untuk selanjutnya, kebencian yang tertanam dalam dan kerinduan yang tulus tetap ada di lubuk hatinya bahkan setelah 10.000 tahun. Untuk alasan ini, dia membalas dendam. Dia tidak hanya membalas dendam dari umat manusia tetapi juga semua makhluk jiwa laut. Hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Sekali, ketika dia melakukan pembantaian di laut, dia bertemu dengan Master Jiwa Jahat Kultus Roh Suci. Pada saat itu, dia sudah kehilangan kendali atas emosinya. Master Jiwa Jahat kemudian mengambil kesempatan untuk membujuknya dengan pemikiran membangkitkan suaminya untuk menenangkannya secara bertahap.